dengan X sin X kuadrat pada interval 0 sampai akar pi. Ini ya, kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata. Berdasarkan definisi tadi, gitu ya, nilai rata-rata bisa kita dapatkan dengan menghitung 1 per B min A integral A sampai B fx dx. Hitung nilai rata-rata seperti itu. Ya sudah, berarti kita gunakan fungsi yang tadi. 1 per intervalnya kan 0 sampai akar pi nih. Ya berarti akar pi dikurangi 0, kemudian integral 0 sampai akar pi fx-nya x sin x kuadrat dx. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, bentuk seperti ini, bentuk x sin x kuadrat tidak bisa kita selesaikan langsung. Karena kan gimana nih caranya sin x kuadrat ada x? Nah, bisanya dengan menggunakan metode substitusi. Balik lagi ke substitusi. Kita gunakan pemisalan. Misal, U sama dengan mana nih yang dimisalkan sebagai U? Sinnya kah? Pilihannya antara apa dan apa itu, Bu? Yang mana? Pilihannya yang mana? Coba ada bisa. Dan sin Antara 1 per akar X min 0 sama X sin X pangkat 2. Bukan. Ini bukan pilihan karena ini kan bukan fungsinya. Yang mau kita integralkan kan yang ini. Fungsi X-nya X atau X kuadrat atau sin X. Yang mana yang mau kita misalkan? Perhatikan, kalau kita gunakan sinnya, turunannya sin apa sih? cos. Di situ nggak ada pas kan? Nggak bisa, nanti nggak bisa dihilangkan. Nah, jadi yang berarti X kuadrat. X kuadrat. Berarti DU sama dengan DU per DX sama dengan X ya, diturunkan kan? 2X. Oke. Berarti Ya, Bu, ya. Oke kan ya? Oke kah? Oke. Oke, lanjut, Bu. Sama dengan ini berarti 1 per akar 1 per pi. akar pi min 0. Akar pi. 0 sampai ini X sin U berarti ya. Kan udah kita ganti. Oh iya. DX-nya berarti X kuadrat dengan DU. kan udah ini yang kuning ini. DX-nya 2X. DX-nya berarti DU 2 DX DU per 2X. DX 2X per 2X ya. 2 DU. DU per 2X. 2X. Ini habis sih. Set. Berarti tinggal 2. berarti oh iya, 1 per pi. 2-nya boleh ya taruh depan ya, berarti 2 akar pi gini ya. 2 akar pi 0 sampai akar pi sin U DU. Sin U DU. Sin U DU. Integralnya sin apa? Integralnya sin. Min cos ya. Min cos U. Batasnya 0 sampai akar pi. Saya taruh sini ya karena nggak cukup. Sama dengan 1 per 2 akar pi berarti min ada min taruh depan sini boleh kan ya? Boleh. Min 1 per 2 akar. Berarti gimana tuh? Cos
akar. Nah, ada yang kelupaan nih kayaknya. Apa Bu? tuh? Apa, Bu? Kok nggak ada yang ngingetin saya? Bu, batas Oh, atas, batas akar. bawahnya, Bu. Batas atas sama batas bawahnya belum kita ganti. Oke. Ini kan masih Belum. X. Oh iya. Nah, Belum ditentukan ya, Bu ya? iya. Imron Oke. ingatkan. Batas sedikit, Bu. Kesimpulan lagi yang Biasanya salah ya. kan biasanya ada peritilan. Iya Bu, saya mau Nah, mengingatkan ini kan tadi Bu. X-nya kan 0 ya. Iya. Yang batas bawah Oke. tuh. Batas X-nya bawahnya 0. X-nya sama dengan 0, berarti U-nya atau saya tulis dulu deh biar jelas. X sama dengan 0. Batas bawah. Batas bawahnya X sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan 0 pangkat 2. 0 pangkat 2, 0. 0. 0 pangkat 2 berarti 0. 0. Batas atasnya 1. Akar pi. X-nya kan akar pi. Oke. Berarti U-nya sama dengan Akar 0. akar pi Akar pi. dikuadratkan, kan gitu. Oke. Ya, Sama dengan Pi. Pi. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa. Oke, Bu, Iya. bisa. Berarti ini harus saya hapus. Set. Ini hapus. Set. Ini hapus. Ya, Bu. Oke, berarti batasnya nih. Oh, ini juga. Berarti ini jadi cos pi dikurangi cos 0. 0. Oke, negatif 1/2 akar pi. Cos pi itu yang 180. Berarti cos 180 cos ya, Bu? 180. pi-nya 180. Berarti cos 180 berapa? 0. 0. Satu dah. 1 minus 1, 0. Bisa dilihat di grafiknya tuh. Min 1. Min 1 ya. Oke. Min 1 Min 1 dikurangi cos 0 berapa? cos 0. 0 Satu. 1. 1 ya. 1. 0. Min 2 kan. Min 2. Kok min 2? Saya jabarkan dulu deh. 1. Min 1/2 akar 2 pi akar pi kali negatif 2. Berarti 1/akar pi ya. 2 ya. 1/akar pi. Coba. kan 2-nya dicoret, Bu. Negatif 2, negatif 2. Coba ada Benar. yang belum Benar. jelas kah? Benar. Sudah, Bu. Di buku benar dah, Bu. Sudah. Sama, Bu, sama. Sama. Bukunya benar, Bu. Punya benar. Sampainya Nggak bener Bu. sesuai. Ya, Kalau nggak Kalian sesuai benar, Bu. punya yang salah ya. bener Enggak Bu. kebalik. Kebalik padahal. Oke, jadi gini, mungkin yang perlu diperhatikan bagaimana kita menentukan pi. Oke, kalau semisal kita konteksnya ke aljabar gitu ya, seperti kalian simak di buku tuh ada gambar ke-1 di halaman 248, gambar grafik itu pi itu bisa kalian gunakan 3,14, 1,4 sekian 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 dan seterusnya. Tapi kalau misal kita konteksnya ke sudut, ya kita ngomongin sin, cos, tan, trigonometri itu kan konteksnya ke sudut, nanti pi-nya kita konversi ke bentuk derajat itu akan jadi 180 derajat. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, berarti tergantung konteksnya ya, Bu. Memposisikan Ya. pi itu. Ini tidak berarti bahwa pi itu punya sifat ganda gitu. Oh, berarti pi bisa 3,14, bisa 180. Tidak seperti itu. Pi ya tetap pi itu nilainya 3,14, tapi ketika kita konversi ke
radian gitu ya ke ukuran sudut. Ini sebenarnya sudah dibahas di SMA materi kelas 10 dulu. Nah, pi-nya ini nanti akan jadi 180. 180. Ini hanya bentuk konversi loh ya, bukan artinya pi ini punya dua nilai berbeda, itu nanti jadinya standar ganda. Itu beda konsep. Pi itu tetap nilainya 1, cuman bisa dikonversi menjadi 180 derajat. Nah, yang tadi saya perhatikan dari kalian, kayaknya nih masih ada beberapa yang kayak cos 0 berapa ya? Cos 180 berapa ya? Ini harusnya sudah apa ya, sudah hafal di luar kepala nih kayaknya. Cuman kok agak bingung gitu. Saya Lupa. Lupa. Kalau saya sih ya, kalau saya ngafalkannya pakai kurvanya biasanya. Kayak semisal sin X nih, saya gambarkan tuh kurvanya. Batasnya set. Ini 90, 180, 270, 360 dalam derajat ya. Kalau dia kurva sin X, dimulai dari 0, sin 0. Kalau cos S1, maksudnya gimana? Ini 90, 180, 270, 367. Sin N dimulai dari 0. Jadi kurvanya akan seperti ini. Oh ya, ini nilainya maksimum 1, minimumnya negatif 1. Kalau saya ngapalkannya seperti itu. Sin 0 berapa? 0. Sin 90 berapa? Kamu lihat di sini. 1. Sin 180 berapa? 0. Sin 270 negatif 1. Sin 360 0. Kalau cos gimana? Cos itu Dari 1. Kebalikannya. kebalikannya ya, Bu. Dimulai dari 1. 1. 1 Nah, sampai 0. 1. Jadi cos 0 berapa? 1. Cos 90 0. Cos 180 min 1. Ada di sini kan? Cos 270 0. Cos 360 balik lagi 1. Kalau saya gitu caranya, cara mengingatnya. Ya, karena kayak persamaan gelombang aja kan sebenarnya ini bentuk kurvanya. Kemudian yang tadi saya perhatikan juga ketika kita mengingat kita butuh sin 30 berapa, sin 45. Saya tanya sin 45 berapa? 30. Setengah cos 30. 30 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 juga, Bu. Cos 30. Nah, Kak, kalau saya cara mengingatnya, saya selalu ya nggak perlu ditulis juga sih sebenarnya, cuman kan diingat polanya gitu. Yang saya, ya Allah, anggaplah gambar saya bagus gitu deh. Ini dimulai dari berapa tadi? 0, 30, 45, 9, kurang 60 ya. Sudut istimewa 60, 90 derajat, yang ini sin, ini cos. Gimana? Tadi sin dimulai dari 0, cos S1. Nah, ini urut. Ini setengah akar 1 berarti kan ya setengah. Ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, berakhir di 1. Yang cos 30 kebalikannya. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah
loh, Re. Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Ini urut. Cos kebalikannya, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Jadi kalau semisal saya butuh cos 30 berapa ya, saya bayangkan urutan ini gitu. Itu akan lebih mudah untuk kalian mengingatnya, biar nggak kebolak-balik. Kenapa? Karena saya sendiri pun seringkali kesulitan untuk menghafal rumus-rumus yang kayak gini gitu loh. Kalau saya caranya seperti itu. Kemudian tangen. Tangen itu diperoleh dari sin dibagi cos. Jadi tan 0 berapa? Ya kamu hitung aja. 0 dibagi 1 berapa? 0. 0. Tan 90 berapa? Tan 90 berapa? 1 dibagi 0. Tak terhingga. 0. Isi. Tidak terdefinisi. Yang ini tan 45 berapa? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Nah, 1 ya. Kemudian yang ini tan 60 ya setengah akar 3 dibagi setengah Akar 3. 3. Sama aja kayak setengahnya dicoret gitu kan. Yang Ya. ini 1 per akar 3. Atau ada yang menuliskan kalau di di ini loh dikalikan sama sekawannya tuh jadinya 1/3 akar 3. Sama aja, ini akan sama dengan 1/akar 3, sama nilainya, cuma dirasionalkan. Nah, ketika kalian butuh tahu gitu tan 90 derajat berapa ya, kalian bayangkan tabel ini gitu loh, itu akan cepat daripada menghitung sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, cos 45 sama dengan setengah akar 2. Rumit gitu. Akan lebih mudah kalau saya lebih mudah untuk mengingat gambar ini gitu. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Oke. Harusnya sih ini dipelajari di kelas 10 SMA. Iya. Udah lanjut. Kalian SMA dulu sudah belajar itu kan ya? Iya, Bu, pernah. Oke. Lanjutannya teorema nilai rataan untuk integral. Bersama sih ya. Jika f ini merupakan fungsi yang kontinu pada interval a, b, maka akan ada sebuah bilangan yang kita sebut sebagai bilangan C ini antara A sampai B sedemikian hingga FC sama dengan 1 per B min A integral A sampai B FT dt. Lah ruwet kayaknya. Coba kita langsung, ini pembuktiannya, coba kita ke contohnya aja dulu. Ini contoh 3 ada di halaman 249. Carilah semua nilai yang mungkin atau yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral berlaku pada fx sama dengan x kuadrat pada interval negatif 3 sampai 3 gitu. Oh iya, gambarnya kepotong ini. Tapi ada ya di buku kalian ya gambarnya ya. Fungsinya fx sama dengan x pangkat 2. Kemudian intervalnya antara negatif 3 sampai 3. Gitu. Nah, bagaimana menentukannya? Kita gunakan teorema yang A tadi. Gitu. Gimana caranya? Kita hitung dulu apa namanya? Ini ya, tulis aja dulu. Kita kan diminta untuk menghitung tujuannya akan menentukan nilai C tadi yang memenuhi teorema A tadi ya, F C sama dengan 1 per B min A sampai B dt.
gitu ya. Nah, ini kita substitusikan aja sih sebenarnya. 1/, oh iya, intervalnya tadi berapa sampai berapa? Min 3 sampai 3. 3 sampai 3. Berarti B-nya 3. Kemudian batas bawahnya negatif 3. Negatif 3. 3 plus 3. Gitu ya. Kemudian interval integralnya dari negatif Min 3 3 sampai sampai 3. 3. Fungsinya x kuadrat tadi ya. Di soal x kuadrat Kuadrat. dx. Fx sama dengan x kuadrat. Karena variabelnya x, kita integralkan terhadap x juga. Kalau ini x kuadrat, ya ini dx gitu ya. Kalau di teorema aslinya ft dt. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Berarti kita hitung 1/, berapa nih? 6 ya. Oke, 6. Oke. Integralnya x kuadrat berapa? 2x. 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 Integral. X pangkat 2. Integral. Oke Bu, yang ditambah 1 itu kan? Sepertiga x pangkat 3 dengan batasnya negatif 3 sampai 3. Ya. Ini sama dengan 1/6 sepertiga 1/6. ini ya, Sepertiga. Ya. Oke. dikurangi 1/3 sepertiga pangkat negatif min 3 3. pangkat 3. 3. Pangkatnya DX-nya pangkat delta perlu, Bu? ketiga ya. DX-nya kan operator integral, gak perlu kan? Oke. 1/6 Hmm, 3 pangkat 3 berapa tuh? 27. 9. 27 bagi 3 27. 9. 9 ya. 9. 9 Terus Min- ini negatif bilangin 3 9. pangkat 3 Min 27 ya. Berarti plus Ya. 9. Plus 9. plus 9. Plus 9. Berapa berarti? 1/6 kali 18. 3 bukan sih? Iya. Iya. Jangan dicoret. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan FC sama dengan 3. Oke. Kita kan mau menentukan C-nya ini berapa sih? Gitu kan? Iya. Kita kembali lagi. Tadi kan di soalnya fx sama dengan x pangkat 2. Oke. Berarti Berarti fc sama dengan 3. Artinya apa? 3 pangkat 2. Kuadrat sama dengan 3. X kuadrat Bisa sama dipahami? Iya. Bisa Oke. dipahami? Oke Bu, oke. Bisa. Bisa Bu. FT kok ini X kuadrat? sama Karena kayak ini FX C ya? yang di soal. Oke. Bentar. Baru tak kalau perjelas gini deh. Tadi di soalnya kan tertulis fx sama dengan x dengan pangkat 2. Karena ini fc, berarti ini harusnya c kuadrat ya. C. Oke. C kuadrat. Berarti c-nya sama dengan Akar 3. Akar 3. 3. Jangan Akar lupa plus 3. minus. Minus akar 3 juga bisa kan? Oh iya, iya. Oke. Bu. Min akar 3 Harus kalau ada plus dikuadratkan. minusnya berarti Bu. Ya, karena kita Ada plus minus. mengakomodir dua kemungkinan. Jadi C-nya itu bisa akar 3 atau bisa negatif akar Min. 3. Oke Bisa Bu. positif, Oke. bisa negatif. Oke. Ya. Nah, di teoremanya tadi itu kan C harus ada di antara A sampai B. Jadi kalau saya tuliskan ya, nah nih. C1-nya akar 3, C2-nya min akar 3. Oke. Padahal tadi intervalnya kan mulai dari akar 3 sampai 3. Ini memenuhi enggak? Akar 3 memenuhi enggak? Benar enggak kalau akar 3 ini ada di antara interval ini? Enggak. Benar tidak? Enggak. Akar 3 itu Enggak, berapa enggak. sih? Benar. Akar 3 itu berapa Akar sih? 3. Oh benar. 1, sekian gitu kan iya. ya? Oh iya. 1, Sama sekian. sekian. Benar nggak akar 3 ada di antara ini?
Iya, ada. Benar, benar Bu, Betul, benar. betul. Yang Benar. ini, Betul. yang negatif akar 3, bener ndak ada di Bener antara juga. interval ini? Benar. Benar. Bener. Artinya Bener. apa? Artinya yang ini Teorema ini. memenuhi, ya. Kalau semisal akar 3 tidak ada di antara interval ini, berarti tidak kita ambil sebagai penyelesaian gitu loh. Kita cek satu Oke. persatu. Yang ini juga memenuhi, Memenuhi. gitu ya. Berarti ya sudah, ini jawabannya. Ada 2 jawaban. Oke Bu. Oke, Kalau bisa satu nggak dipahami. memenuhi berarti cuma satu Berarti Bu, nggak- jawabannya. Berarti nggak dianggap sebagai penyelesaian. Oh, iya Bu. Berarti nanti pasti ada yang satu gak memenuhi gitu tak Bu di soal. Apa dua-duanya pasti memenuhi? Ya tergantung kondisi soalnya. Gitu ya. Berarti bisa Ya, pokoknya untuk memenuhi yang semua, bisa enggak ya? Bisa juga tidak memenuhi semua kan gitu. Oh, Bu. Ya Bu. Kalau nggak memenuhi Gitu. semua Bu, nah, kata jawabannya. Berarti tidak ada. Tidak ada penyelesaian Tidak ada. berarti. Berarti tidak ada penyelesaian. Padahal di teorema tadi, teorema A tadi, mana nih? Nah, pasti ada bilangan C di antara A dan B. A dan B. Jadi, berarti pasti ada ya. Berarti kalau semisal nggak ada, nggak, teoremanya ini batal dong, kan gitu. Berarti pasti Ya. ada meskipun cuma Mesti satu ada yang satu. memenuhi gitu ya Bu? Oke. Ya. Ini contoh 4 mungkin saya mana ya? Ini buat contoh lagi ya. Contoh 4 deh. Kita coba. Sama. Tentukan semua nilai yang mungkin, nilai C yang mungkin yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral pada fx sama dengan 1 per x plus 1 kuadrat pada interval 0 sampai 2. Gitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih kita selesaikan. Nah, soalnya deh. Fx sama dengan X sama 1 dengan per 1 per x plus 1 Satu akar per 2 dengan Oke. intervalnya 0 sampai 2. 0 sampai 2. 0,02. Kita gunakan teorema nilai rataan tadi. Fc sama dengan 1 per B B min A 1 per B min A sampai interval AB FC A sampai DT. B. Sampai FT Fx DT. gini ya. 0,3. Nah, berarti 1 per 2 min 0. 2, Yang ini 2 0 min sampai 0. 2. 0 sampai 2. 1 per X plus 1 Fx-nya pangkat 2 dx. 2 dx. Oke. Oke. Nah, kayak gini kan nggak bisa kita langsung selesaikan bentuk integral ini. Ya, berarti kita harus gunakan substitusi. Substitusi. Kita misalkan, kelihatan nggak sih? Masih terbaca ya? Kita misalkan U-nya sama dengan gimana? Kelihatan nggak kok? Oh, nggak enak kayaknya. Nggak enak. Nggak, kurang jelas kayaknya ya. Warna putih aja Bu. Putih aja. Misal U-nya sama dengan X plus 1. Plus kuadrat. X plus 1. Berarti DU per DX sama dengan 1. 1. Oke. 1. Berarti ini 1 per 2. Batasnya Bu. Ya. 0 sampai 2 ini batasnya 1 per U pangkat 2 dx. Gini oke. Oke. Berarti sama dengan setengah. Ini kan sama aja gini ya. U pangkat negatif 2 kan? Oke. Setengah. Integralnya U pangkat negatif 2 berapa? U pangkat negatif 2. U plus 1. Min 1. Min 1
Nah, gini ya. Dengan batasnya Min 0 1 sampai 2. sampai 2. Berarti setengah min Setengah min U 1 per U kan? Min Atau satu. 1 G per 2. 1 Kalau per saya tulis U. gini, bisa dipahami? Saya G Bu bisa. Dikurangi min 1 Min per 0. 1 per 0. Berarti sama dengan, ini habis sudah ya. Yang belakang ini habis lah G ya. dicoret. Berarti, Min 1/4. bentar. C. Ada yang lupa lagi gak sih kita? Batas atas bawahnya Bu. Nah, Oh iya. Iya yang kata saya tadi itu Bu. batasnya ya. nah iya Batas atas bawahnya Batasnya belum Bu. atas X sama dengan 0. Berarti Dengan 0. U-nya sama dengan 0 plus 1 ya. G. 1. 1. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2. 2. 3. Berarti 2 U-nya sama dengan tambah 2 tambah 1. plus 1. 2 tambah 1. 3. 3. 3. 3. Nah, lupa Nah. lagi kita. Ini berarti harus diganti mulai sini. Kalau ini nggak perlu diganti ya, karena masih X dia. G. Berapa dah? G 1 Bu. sampai 3. Set. 1, 3. Ya. Nah, gini berarti. Berarti 1/3. Ini 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ini 1 sampai 3. Ini 3. Diganti mulai baris ketiga ini ya Bu. Karena yang sini. Kita gantinya mulai sini karena dari sini kita sudah mulai Pakai U. mengganti variabelnya gitu G ya. Bu. Ini juga keliru ya. Ayo, kok nggak ada yang komentar tadi? Ini Apa, harusnya Bu? DU. Kan udah kita ganti Oh iya, variabelnya. G. Kebetulan ini sama. DU sama dengan DX berarti. Karena kan sama dengan 1 ya. Kebetulan nggak masalah lah. Berarti gimana ini? Berapa nih ya? Plus Setengah. 1/3. Setengah kali min 1/3. Berarti min 1/6. Ya. Min Iya, 1/6. G. Iya. Yang G Bu. Kelihatan. Kelihatan Bu. Nggak Taruh kelihatan. di sampingnya aja Bu. Saya nggak bisa nulis kalau di sampingnya. Karena ada notif di situ. Saya tulis ini ya. Min 1/6. Terus berapa? Ini kan 1 ya? Plus 1. Plus G. 1 berarti Plus plus setengah bukan? Iya, Bu. G. Plus setengah. Benar. 1/2 min 1/1. G. Disamakan. Disamakan penyebutnya 6. Berarti min 1. Min 1, Min 3. 1 plus 3. Min 2 Plus per 3. 6. Min 2 2 per 6 2 ya. per 6. 2 per 6. 1/3. Berarti 1/3. 2 per 6. Saya nggak bisa nulis. 1/3. 1/3. Oke lah. G. Saya tulis di sini ya. Berarti FC sama dengan 1/3. 1/3. C-nya. Oke. FC-nya, Fx-nya kan ini nih. G. X-nya. Berarti FC-nya 1 per C plus 1 kuadrat sama dengan 1/3. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Bu, C-nya diganti apa, Bu? C-nya diganti apa? Nggak diganti apa-apa, masih bentuk C. Ya, oke. X-nya yang diubah ke C. Jadi ganti C. Berarti, gimana ya? Berarti ini sama-sama 1 ya yang di atas ya? G. Artinya apa? Artinya C plus 1 Sama dengan 3. pangkat 2 sama dengan 3. 3. C Benar nggak plus sih? 1. G. Iya, benar.
Perkalian silang. Berarti enggak. Coba gini Apa aja deh, dikerjakan dulu? C Yang plus 1 akar berarti 2. kan Akar sama 3. dengan plus min. Jangan lupa plus minusnya ya. Ya, plus minus Oke. akar 3. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, C Bu. plus Bisa. 1 berarti kan plus minus Bisa, akar Bu. 3 nih. Oke. Set. Berarti C-nya sama dengan Min 1 plus minus akar plus 3 minus akar 3 min 1. min 1. Nah, kita coba cek satu per satu. Jadi di sini ada dua kemungkinan nih. Ya, ada dua penyelesaian, tapi yang mana nih yang memenuhi kan gitu. Yang pertama akar 3 min 1. Yang kedua min akar 3 Plus min 1. Tuh. Sama-sama min 1 ya, cuman bedanya kan di akar 3-nya nih. Kita coba mau cek apakah yang C1 dan C2 itu ada pada interval 0,2 ini. Coba akar 3 berapa 0 sih? 0 sampai 2 gitu tuh, Bu, maksudnya. 1. 0 sampai 2, keliru ngomong. Akar 3 itu berapa? 1. Sekian. 1,7 ya? 1,7. Kurangi. 1,7 sekian. Berarti sekitaran 0,7. Benar nggak dia ada pada interval ini? Benar, Bu. Benar. Berarti yang C1 memenuhi. Yang kedua? Memenuhi juga. Iya kah? Kayaknya enggak. Soalnya ada min. Min ini akar kan berarti 3 min 1. Ini aproksimasi ya. Minus 1,7. 7 berapa sih? Saya nyontek buku deh. 1,73. Min 1. Berarti sekitaran 2,73. Apakah dia ada pada interval itu? Tidak. Jelas enggak ya, karena udah negatif kan. Melebihi. Berarti dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Gini. Artinya apa? Penyelesaiannya hanya satu. Yang memenuhi C-nya sama dengan akar 3 min 1. Dan nilai C ini satu-satunya. Gitu. Karena yang kedua tadi tidak memenuhi. Tidak ada pada interval 0 sampai 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Ya, Bu. Mungkin ada yang belum jelas dari yang sudah kita bahas tadi. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Dan ini tinggal dikit kok. Ini kalian kuliah ke berapa nih? Kelas saya ini kelas ke berapa? Terakhir ini sudah, Bu. Sudah ngantuk-ngantuknya ya, Bu. Mulai jam 6 berarti kalian ya? Enggak istirahat, Bu. Iya. Jam 6. Enggak ada habis-habisnya, Bu. Oke, teorema B. Ini tinggal teorema B sama teorema C aja kok. Teorema B. Teorema simetri. Ini gampang. Ada di halaman 250 ya kalau di buku. Jika F merupakan fungsi genap, maka integral f(x) dx untuk batasnya min A sampai A akan jadi 2 kali. Apa sih maksudnya ini? Kalau F-nya merupakan fungsi ganjil, maka min A sampai A f(x) dx sama dengan 0. Mungkin saya bisa visualkan. Saya bantu visualisasinya. Ini contohnya, itu di buku ada sih sebenarnya. Fungsi, kalau dia fungsinya fungsi genap, kayak semisal gini sama gini. Gitu. Min A sampai A keliru. Bentar. Gini. Nah, dua-duanya ada di atas sumbu X gitu ya.
Jadi kalau semisal kita mau menghitung integral f(x) dx, batasnya min A sampai A, batasnya min A ini sampai A ini, kita boleh loh ngitung salah satu aja kemudian dikalikan 2. Bisa dipahami dengan asumsi bahwa daerah yang hijau ini dengan daerah yang kuning ini luasannya sama. Bisa dipahami? Karena dia simetris gitu. Karena dia simetris bisa dihitung satu aja kemudian dikalikan 2. Itulah kenapa di sini muncul pengali 2. Karena dia simetris, cukup dihitung satu saja. Nah, kalau dia fungsi ganjil, nah contohnya fungsi ganjil itu, ini negatif A sampai A, tapi gambarnya gini, kayak grafiknya sinus kosinus tadi. Daerah yang satunya ada di atas sumbu X, daerah ungu nih ya. Kemudian daerah yang satunya lagi, daerah yang coklat nih, ada di bawah sumbu X. Kita ingat bahwa ya kalau yang di atas sumbu X dia positif, kalau yang di bawah sumbu X kan negatif. Katakanlah misalkan ini luasnya plus 2, yang bawah min 2, plus 2 ditambah negatif 2 kan 0. Makanya di sini nilai integralnya 0. Bisa dipahami? Dia simetris, antara ungu sama coklat ini simetris. Merah deh. Antara ungu sama merah ini simetris, tapi kan posisinya dia berbeda. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Ketika ditambahkan, ketika dijumlahkan, hasilnya 0. Berbeda dengan fungsi yang atas. Nah, sekarang masalahnya, apa bedanya fungsi ganjil dan fungsi genap? Fungsi genap dan fungsi ganjil, apa bedanya? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa, oh ini fungsinya ganjil, oh ini fungsinya genap, gitu. Kalian perhatikan, kalau fungsi genap itu dia akan memenuhi f min x sama dengan fx. Ini fungsi genap. Sementara kalau fungsi ganjil itu f min x sama dengan min fx. Gitu ya, ini kuncinya. Kalau fungsi genap, f dari min x sama dengan fx. Kalau fungsi ganjil, f dari min x sama dengan min fx. Bingung nggak? Bingung kah? Tidak? Bingung, Bu. Bingung. Coba ya Bingung, Bu. kita Nggak langsung ke soal aja, Bu. coba kita langsung misalkan nih saya punya Soal. bentar saya mau jelaskan ini dulu. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan berapa ya? Kurang Bu. X kuadrat deh. Fx sama dengan x kuadrat. Berarti kalau f min x berarti gimana? Min x Min kuadrat X kan? kuadrat. Berarti Oke. sama dengan x kuadrat. Oke. Min x dikuadratkan kan berarti x kuadrat. Artinya apa? F min x sama dengan fx. Berarti dia fungsi apa? Genap. Fungsi genap. Genap. Gitu. Kita coba langsung deh ke contohnya. Nah ini, contoh 5. Contoh 5. Hitunglah integral cos x per 4 untuk batasnya min pi sampai pi. Sama kayak tadi ya, min a sampai a. Kita tinggal tentukan aja apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Caranya dengan nyoba tadi. Fx kan sama dengan cos x per 4 nih.
Kalau F min X berarti kan cos min X per 4 gitu ya. Kalian ingat lagi bahwa cos min X itu kan berarti gini. Kalau misal saya gambarkan kuadran, ingat kuadran nggak sih? Ini kuadran 1, ini 0, Kuadran. 90, Ya Bu ya. 90, 180, 270 kan gitu. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya. Oke. Kalau semisal kita mau menghitung cos 30, berarti ada di kuadran berapa? 1. Kuadran 1 1. Kalau cos 150, di Kuadran 2. kuadran 3. 2. 150. Oh iya ya 2. 2. Dua. Kalau cos 300, Pas 300 ada di kuadran 3. 4. Kuadran 4. 300. 4 ya. 4. Oh, 4. Kalau Kok cos Rek? negatif 30, Di kuadran 4. Negatif 30 di kuadran. negatif 30, Kuadran 4. kuadran Yoi. 4 Ya. ya. Karena kalau Ya. cos 30 dia ada di kuadran 1 karena arahnya kan gini, muter gini, berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif dia searah. Makanya cos negatif 30 berarti di itu kuadran sama 4. dengan ada di kuadran 4 gitu ya. Atau sama dengan Dengan 360 sama derajat. dengan gimana? 270 sampai 360 derajat. Ada di kuadran 4 atau sama dengan gini. Bentar, saya jabarkan dulu deh. Semisal nih kita mau menghitung cos negatif 30 derajat. Ini kan sama dengan cos 0 min 30. Oke, Iya, Bu. bisa dipahami. Oh iya, tandanya cos kalau di kuadran 1 kan all Plus. positif. Plus, tetap plus. Yang kalau kuadran 2 sinnya yang positif. ASTC. Ya. All Kuadran sin 3, cos. cosnya positif. Kuadran 4 cosnya yang positif ya. Berarti Iya, cosnya positif. Berarti cos negatif 30 yang mana tadi ada di kuadran 4, dia tandanya tetap positif. Iya. Artinya cos negatif 30 akan sama dengan cos 30. 30. Kan tandanya 30 tetap biasa. karena tandanya kan tetap positif. Kan Oke. ada di daerah cos itu ya Bu, cos plus. Ada di kuadran 4. Nah, berarti ini akan sama dengan cos X per 4. Ya, artinya apa? F min X sama dengan Fx. Kan sama? Ini kan sama. Tetap balik ke Fx gitu loh. Berarti dia fungsi apa? Genap atau ganjil? Fungsi genap. Genap. Berarti dia fungsi genap. Kan betul. Sampai sini bisa dipahami? Ya, di sini udah Masih tertulis given paham. function atau fungsi genap. Masih sedikit. Nah, karena di pusing. gimana? Ada yang belum jelas? Enggak Bu, tak pahami sendiri aja Bu. Oke. Lanjut. Nah, karena dia Pakai merupakan lu. fungsi genap, berlaku dipecah. Jadi 0 sampai pi boleh dipecah gitu ya, 2 kali 0 sampai pi. Udah, tinggal dihitung aja kayak biasa. Dipecah gimana Bu maksudnya Bu? Dipecah gimana? Coba. Tadi di teoremanya kan bilang kalau dia merupakan fungsi genap berlaku yang atas ini kan ya. Kayak gambar ini deh. Kalau semisal batasnya dari negatif A sampai A, boleh loh kita menghitung 0 sampai A saja. Kita boleh ngitung yang kuning saja, tapi nanti dikalikan 2. Karena dia kan simetris.
sama. Bisa dipahami? Jadi kita tidak perlu menghitung Nggih. luasan atau integral min A sampai A. Ini akan Tapi lebih Bu, mudah salah gitu. satu. Kita hitungnya 0 sampai A saja, kita hitung yang kuning saja, tapi nanti dikalikan 2. Karena yang Nggih, hijau sama soalnya kuning nilainya kan sama. Nggih. Kenapa kok perlu di gitu? Kalian ingat kalau 0 dimasukkan ke fungsi kan gampang ngitungnya. Tujuannya kan itu untuk mempermudah. Bisa dipahami? Nggih, Bu. Bisa Bu. Lanjut. Tapi anunya Bu, min Apanya? kan itu dari Minnya? min A Bu. Minnya nggak Hmm. usah diikutkan. Minnya enggak. Kenapa enggak? Coba. Sebenarnya nih, kita bisa menghitung dari min A sampai A. Itu opsi pertama. Yang kedua, bisa kita hitung yang kuning. Kalau min A sama A berarti kita hitung sekaligus hijau dan kuning. Ya, atau boleh juga kita hitung yang kuning saja. Yang kuning saja berarti dari 0, ini 0 ya. Ini 0 ya, dari 0 sampai A. Tapi nanti dikalikan 2. Atau boleh juga kita hitung dari min A sampai 0. Kita hitung yang hijau saja. Baru dikalikan 2. Kira-kira mana yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah kita ngitung yang kuning. Karena dia nilainya kan nggak negatif. Gitu loh. Kita tujuannya kan gimana caranya biar lebih mudah. Gitu. Kalau tadi tanya min A-nya nggak Jadi diikutkan. langsung. Jadi kalau misalkan tadi tanya min A-nya kok nggak diikutkan, tanda min-nya kok nggak diikutkan, nggak usah karena kita mau menghitung yang kuning, yang positif. Kalau mau menghitung yang hijau boleh, nggak apa-apa, hasilnya sama saja. Gitu ya, bisa dipahami? Ya Bu, Nggih. siap Bu. Ya Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Ini tak hapus aja. Berarti yang mau kita hitung 2 kali integral cos X per 4 dx dengan batasnya 0 sampai pi. Gitu ya. Nanti 2. Oh iya, integralnya cos apa? Sin. 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 Sin X Sin. per 4. 0 Eksperimen. sampai pi. Berarti 2 sin pi per 4 dikurangi sin 0 per 4, 0 ya. Nggih. 2 pi per 4 berapa? Ya Bu. Bu, ini nggak usah dihitung Berapa? batas-batasnya, Bu. Ya batas. Perlu nggak kita ubah batasnya? 45. Nggih. 45. Perlu nggak diubah batasnya? Sin 45. 45. Kita nggak perlu ngubah batasnya ya, karena kan kita nggak pakai pemisalan. Kan tetap Nggih, Bu. X ini. Kita ubah batasnya kalau Berarti nggak usah. kita ubah batasnya kalau kita buat pemisalan U. Yang tadinya batasnya X kita ubah ke U kan gitu. Kalau ini kan tetap X, kita nggak pakai Nggih, Bu. pemisalan. Berapa sin 45 ya? Sin 45 berapa? Iya. Nggih. Sin 45. 45 itu Tadi. setengah akar 2. Iya. Wah, Setengah 45 akar kan ada di 2. tengah. Sin 0. Nol. 0. Sin 0 kan N. Nol. Gitu ya, 0. Berarti berapa nih? Akar 2 ya? Bener nggak sih? Ya Bu. Coba. Sin setengah itu sin 30, Bu. Kalau sin 45 setengah akar 2. Oh iya, sin 45. Iya, setengah akar 2. Setengah akar 2. Bener nggak ini? Coba, ada yang mau ditanyakan kah? Nggih, Bu.
Kayaknya buka ada. Soalnya ngantuk semua kayaknya ini. Gitu kah? Bukan aja Bu yang ngantuk Bu. Jujur sana loh. Bu, belum lihat yang tadi, Bu. Kenapa? Mana Bu? Saya semangat Bu. Bu, saya memahami ini, Bu. Saya tantangi turu Imron loh. Lihat di rekaman. Allah. Harus direkam loh. Lihat di rekaman Imron Hasilnya tidur. akar 2 ini, Bu. Mhm. Coba, apa yang membuat beda dengan solusi yang tertulis di buku? Di buku jawabannya berapa sih, Rek? Anu, Akar Berapa, Rek? 2. Akar 2. 4 akar 2. Ya, Akar 2. Sama itu Bu. Apa yang batasnya Gimana? tadi. batasnya diubah ya? Batasnya ada. Heeh. Iya. Oh, ya nggak apa-apa, cara lain. Dia pakai pemisalan sebenarnya. Dia gunakan pemisalan karena X per 4 ini. Jadi kuncinya di sini sebenarnya. Dia misalkan ini ya, X per 4-nya ini. Jadi gini. Jadi dia misalkan nih U-nya sama dengan X per 4. Ya, berarti DU-nya sama dengan 1/4. DU per DX sama dengan 1/4. Ya, benar nggak sih? Nggih. Iya, 1/4. DU per DX sama dengan 1/4. Oke. Berarti, nah ini berarti memang harus kita gunakan pemisalan kayaknya ya. Berarti pakai Karena X per pemisalan yang 4-nya nentuin batas-batasnya ya, Bu. Jadi coba tak ini aja ya, tak hapus semua dulu ya, biar nggak sumpah. Nah, ini tadi kan kita mau menghitung 2 integral 0 sampai pi cos X per 4 dx. Ya, kuncinya di sini tadi sebenarnya kelirunya. Cos integralnya cos X itu benar sin X. Tapi ini tidak berlaku ketika X-nya itu dia punya koefisien. Di sini koefisien di sini X-nya kan 1/4 X, bukan X. Bisa dipahami? Ini kalau integral cos X saja dia langsung diintegralkan jadi sin X. Tapi ini kan bukan X, dia 1/4 X. Ini akan berbeda ceritanya. Seandainya X tok baru bisa ya, Bu. Nah, berarti tetap harus kita pakai pemisalan berarti ya. Nah, ini ralat dari yang tadi. Berarti kita harus salah, misalkan. Iya, kita ralat. Nah, kita misalkan U-nya sama dengan sama-sama ngantuk kayaknya ya. Saya sama kalian ya. Banget. U-nya. Ya udah habis ini diakhiri deh. U-nya sama dengan ini pada belum sarapan kah? Kan Belum, Bu. Dari jam 6, Bu. Dari jam Nggak sempat. saja. Kan juga harus beli. Berapa menit? Dari pagi belum, Bu. Lapar. Oh ya udah. Ini Dari deh tadi sampai belum beli saya Bu. sampai soal ini Full aja deh. senyum. Iya, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Berarti kan DU per DX sama dengan 1/4 ya? Terus mana beli? Nggih. Nggak mana-mana kan? Wow. Berarti 2 integral batasnya juga diganti ya, jangan lupa. Nggih, diganti dulu, Bu. Kalau X-nya 0, berarti U-nya 0/4 ya? Nggih, 0/4 berarti 0. Kalau X-nya Bu. pi, berarti Berarti U-nya pi per 4 ya? Punya 4. pi per 4. Pi per 4 sama dengan 60. Nanti aja deh pi per 4-nya. Yang ini pi per 4. Berarti ini jadinya cos U. Cos Ya, U kita ubah. DX-nya kita ubah berapa berarti? DX-nya DX-nya berarti 4 1 kali per DU ya? 4 kali DU. 4 DU ya? 4 kali DU apa per, Bu? Pade. DU per 4 atau 4 DU? DU per 4. 4 DU ya? DU per 4. DU.
ini kan sama aja gini. Kalian perhatikan Nggih, kalau kali kalau silangnya, dikalikan Bu. silang Mm-mm. 1 kali Nggih. dx. Yang ini 4 du 4 ya. kali DO. Iya 4 benar. kali du. Ini ada koefisien ini. Taruhlah depan nggak apa-apa. 8. 8. Integralnya cos apa? 8. Nah, ini kalau ini udah boleh ya, cos U du. Cos U du. Sin. Sin U. Ke atasnya 0 sampai 4. Pi per 4. sama dengan 8 sin pi per U 4 kali 0. dikurangi sin 0. Sin 0. 8. Berapa tadi? Pi 4 berapa? 45. Pi per 4. 45. 45. Sin 45. 45. Setengah akar 2 ya. Akar 2. Tengah Tengah akar 2. Sin 0, 0. Kurangi sin 0 ya 0. Sama Berarti dengan ini 4 akar 8 bagi 2 2 dikurangi 0. 4 akar Kurangi Dengan 0. 4 akar 2. Tetap Yeay. 4 akar 2. Itu Sama-sama. hasilnya udah selesai. Terima kasih Bu. Sama-sama ngantuk kayaknya ya. Saya Ini juga baru ngantuk bener, dari Bu. tadi. Oh, Iya, selesai dari dah. tadi banyak hilaf nih. Selesai dah. Tadi belum sarapan Bu. Alhamdulillah, sama kayak buku, Bu. Lanjut, lanjut. Wes Ron, Loh. Mulai si mari turu lanjut. wes gemes aku iki Ron. Saya semangat ini loh. Semangat. Alah, Mari turu semangat. Metu. Mari turu. Sopo itu? Aku dia ya Mas. Apa ini sih iku sih? oke, nggak apa-apa deh. Yang teorema C kita sisakan untuk minggu depan aja berarti ya. Iya, Bu. Udah Silakan nggak hari ini, Bu. kondusif kayaknya ini. Loh. Sudah mumet, Bu. Masuk. Waktunya Salah juga tok dari Memang tadi. dari tadi itu kan materinya matematika semua Bu ya. Jadi seperti Oh inilah. gitu kan? Kuliah pertama Bohong. apa? Nggih. Bohong, Enggak, Bu. filsafat, Bu. Filsafat, Filsafat terus pendidikan. geometri. Geometri dasar Bu yang kedua.